Kaisar Naga Abadi Chapter 1506 Bahasa Indonesia 1506 Bab 1506 Istana Naga. Anak surgawi dan Wang Jian masing-masing mengambil salah satu dari dua ular air biru tua. Kedua belah pihak memulai pertempuran hebat. Cahaya pedang itu sangat mengejutkan dan cahaya suci memenuhi udara. Kedua ular air dalam berwarna biru itu bukan tandingannya dan benar-benar hancur. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur dari 10 jenius tingkat iblis di benua Azure? Petik 2. Lu Ming bergumam, terlihat sedikit serius. Dewa dan Wang Jian mungkin belum memasuki alam suci, tetapi kekuatan pertempuran mereka sangat mengejutkan. Kedua ular air dalam berwarna biru setengah sein itu sama sekali bukan tandingan mereka. Membunuh. Setelah beberapa gerakan, Wang Jian berteriak dan menghunuskan pedang panjang di punggungnya. Cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan. Puci. Darah berceceran di mana-mana saat kepala ular air Chang Ming terpotong oleh cahaya pedang. Tubuhnya yang besar jatuh ke danau dan mati. Di sisi lain, cahaya suci anak baptisnya mengembun menjadi pedang surgawi dan membelah ular air biru menjadi dua. Keduanya telah membunuh dua ular air dalam berwarna biru pada saat yang bersamaan. Banyak orang tersentak melihat pemandangan itu. Dia terlalu kuat. Ular air dalam berwarna biru setengah suci bukanlah tandingannya. Ia terbunuh dalam beberapa gerakan. Bisakah kamu membunuh seorang suci jika kamu bukan seorang suci? Seseorang bergumam. Itu tidak mungkin. Alam suci terlalu kuat. Hanya legenda yang mengatakan bahwa seseorang dapat membunuh seorang Sein tanpa memasuki alam Sein. Meskipun 10 jenius teratas sangat kuat, mereka tidak bisa menandingi pakar alam suci. Seseorang menganalisis dengan suara rendah. Anak dewa, sepertinya kita seimbang. Wang Jian memandang anak dewa, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Kedua ular air dalam berwarna biru ini terlalu lemah. Tidak ada gunanya bersaing. Kata anak dewa dengan santai. Anak surgawi, aku pasti akan mengalahkanmu dalam pertemuan harta karun kali ini. Mata Wang Jian bersinar seperti dua pedang dewa. 3 tahun lalu, kamu bukan tandinganku. Sekarang, kamu bahkan bukan tandinganku. Anak dewa meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Kita akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, mari kita hadapi binatang iblis ini. Wang Jian mendengus dingin. Pedang tempurnya menembus kehampaan, dan sinar cahaya pedang tersebar, membunuh binatang iblis satu demi satu. Anak dewa tersenyum acuh tak acuh dan melangkah ke udara. Dengan semburan cahaya suci, binatang iblis itu juga terbunuh. Dengan tindakan Wang Jian dan putra surgawi, itu adalah penindasan total. Sejumlah besar binatang iblis telah dipanen, dan tidak ada ruang bagi orang lain untuk campur tangan. Dalam setiap pertemuan harta karun, 10 monster teratas adalah kekuatan utama. 3 tahun lalu, saya mengunjungi mereka sekali, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kekuatan tempur 10 monster teratas pasti lebih menakutkan. Sue Ningsin berkata dengan suara rendah. Lu Ming mengangguk. Tidak mengherankan jika mereka tidak mendapatkan poin apapun dalam pertemuan penyegelan harta karun. Mereka yang berada di bawah alam kaisar bela diri tingkat ke-7 bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Lu Ming dan yang lainnya terlalu lemah untuk menghadapi bakat yang begitu mengerikan. Mereka bahkan tidak punya hak untuk melawannya dan akan dibunuh dalam hitungan detik. Namun, orang ini berada di benua Yuan dan lingkungan budidayanya terlalu bagus. Apalagi mereka punya bakat luar biasa. Tentu saja, budidaya mereka tinggi. Namun, Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu mengejar orang-orang ini dalam waktu beberapa tahun. Dia akan mampu bersaing dengan mereka dan bahkan melampaui mereka. Apakah saya dapat berpartisipasi dalam 3 tahun ke depan? Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Salah satu dari 2 harta karun yang dilelang adalah pecahan prasasti penekan penjara. Jika dia bisa membantu lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama dan mendapatkan hak mempelajari 2 harta karun selama 3 tahun, bisakah dia mendapatkan pecahan prasasti penekan penjara? Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Darah berceceran di mana-mana saat sejumlah besar binatang iblis terbunuh. Tidak lama kemudian,
hampir semua binatang iblis di Danau Naga dibantai. Beberapa dari mereka yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di danau. Permukaan danau menjadi sunyi. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari bawah danau. Namun, setelah Dragon's Roar, permukaan danau tetap tenang, dan tidak terjadi apa-apa lagi. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dasar danau. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada dua ular air dalam berwarna biru setengah suci di sebuah danau kecil? Petik 2. Mata Wang Jian seperti dua pedang dewa. Dia memandang ke danau seolah-olah dia akan menembusnya. Kita akan mengetahuinya setelah kita membukanya dan melihatnya. Anak dewa sangat mendominasi. Dia bermandikan cahaya suci seperti putra dewa. Dia mengambil langkah maju, mengguncang dunia. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengepalkannya. Kekuatan isap yang kuat meledak. Air danau di bawahnya disedot ke dalam corong. Kemudian, anak surgawi menekan dengan telapak tangannya. Ledakan. Air danau kembali mengalir deras. Permukaan danau bergetar, dan air di tengah danau terdorong menjauh. Air melonjak ke segala arah, dan muncullah daerah kering. Memotong. Anak dewa berkata dengan lembut. Seberkas cahaya suci terbang seperti pedang surgawi dan menebas dasar danau. Ledakan. 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 Dasar danau terbelah, dan retakan besar muncul. Namun dasar danau itu kosong. Apa? Anak dewa mengerutkan kening. Suara mendesing. Di bawahnya, air danau bergulung ke belakang sehingga menimbulkan gelombang besar. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga lainnya terdengar. Di sana, mata Wang Jian menoleh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul puluhan mil jauhnya. Cahaya pedang yang mengejutkan muncul dari tangannya dan menebas danau. Suara mendesing. Tanda pedang sepanjang 100 mil muncul di permukaan danau. Air danau terbelah, dan retakan dalam muncul di dasar danau. Mengaum. Raungan naga terdengar dari celah itu. Kemudian, bayangan naga keluar dari celah itu. Ini bukanlah naga asli, tapi pantom. Setelah melesat ke langit, otomatis menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, suara gemuruh datang dari dasar danau, dan gumpalan cahaya keemasan menyebar. Ada sesuatu. Benar-benar ada sesuatu di bawah danau. Mata banyak orang berbinar. Air di danau itu mendidih dan terus mengalir. Dasar danau berguncang seolah ada makhluk berukuran besar yang berusaha melepaskan diri dari dasar danau. Tanah retak terbuka dan air danau yang tak berujung mengalir masuk. Suara gemuruh terus berlanjut. Lalu, sebuah benda besar muncul. Ini adalah istana besar yang bersinar dengan cahaya kemasan. Di dinding dan pilar, ada ukiran naga asli yang terlihat seperti aslinya. Istana Naga. Ini adalah Istana Naga. Dikatakan bahwa naga sejati yang kuat hidup di Danau Naga pada zaman kuno. Itu benar. Istana naga ini sangat megah. Naga sejati yang tinggal di dalamnya pastilah naga sejati dari alam suci. Mata banyak orang berbinar. Ada legenda di masa lalu. Sudah bertahun-tahun sejak itu. Bahkan jika ada naga sejati di alam suci, mereka pasti sudah jatuh. Jadi, setelah naga asli jatuh, apakah dia ada di istana naga ini? Berapa banyak harta karun yang ada di istana naga? Tidak heran ada begitu banyak binatang iblis air yang kuat di danau ini. Ternyata di dasar danau terdapat istana naga. Tanah runtuh, dan air danau tersapu. Segera, seluruh istana naga muncul di depan semua orang. Di depan istana naga, ada lorong lebar yang menuju ke gerbang istana naga. Terlihat pintunya tertutup rapat. Di kedua sisi lorong, ada patung naga sejati. Tampaknya terbuat dari perunggu dan sangat hidup, tampak sangat perkasa. Kaisar Naga Abadi Chapter 1507 Bahasa Indonesia. 1507 Bab 1507 bergegas ke Istana Naga. Bus. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas menuju gerbang Istana Naga. Namun, ketika dia sampai di lorong di depan gerbang, patung naga sejati di kedua sisi lorong itu mengeluarkan raungan naga dan mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Gambaran naga sejati bergegas keluar dan menerkam sosok itu. Sosok itu adalah seorang pria kekar Parubaya dengan budidaya kerajaan bela diri LV4. Dia terkejut dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, di saat berikutnya, pertahanannya terkoyak oleh bayangan naga sejati, dan tubuhnya terkoyak-koyak.
Seorang seniman bela diri di ranah bela diri kerajaan LV4 terbunuh seketika. Beberapa orang tersentak. Tampaknya tidak mudah untuk memasuki Istana Naga. Bayangan naga sejati begitu kuat. Tampaknya berada di alam kaisar bela diri tingkat ketujuh. Itu benar. Tampaknya mereka yang berada di bawah alam kaisar bela diri tingkat ketujuh tidak bisa masuk sama sekali. Beberapa orang sedang berdiskusi. Orang tua ini akan mencobanya. Seorang lelaki tua melangkah keluar dan bergegas menuju gerbang Istana Naga. Demikian pula, ketika dia terbang ke lorong, banyak bayangan naga sejati menerkamnya. Orang tua itu meledak dan mengirimkan cetakan telapak tangan terus-menerus, berbenturan dengan bayangan naga yang sebenarnya. Siluet naga yang sebenarnya terlempar, tapi lelaki tua itu dengan berani maju ke depan. Tidak lama kemudian, dia melewati lorong dan sampai di depan gerbang. Melihat ini, semakin banyak orang terbang menuju gerbang Istana Naga. Namun, sebagian besar dari mereka setidaknya berada di alam Raja Bela Diri tingkat ketujuh. Mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga dan tiba di depan pintu. Putra Dewa dan Wang Jian juga pindah. Bayangan naga yang sebenarnya tidak benar-benar menghentikan mereka. Hancurkan pintunya. Putra Surgawi sangat mendominasi. Dia mengambil langkah besar ke depan dan meninju gerbang Istana Naga. Ledakan. Gerbang Istana Naga bergetar hebat seolah-olah akan dihancurkan. Semuanya, tunggu apa lagi? Kata anak baptis itu. Baiklah, ayo serang bersama. Yang lainnya juga mulai bergerak. Totalnya ada sekitar 20 orang. Segala jenis cahaya pelangi mendarat di pintu. Pintunya bergemuruh dan akhirnya tidak mampu menahan beban yang berat dan langsung meledak. Mengenakan biaya. Suara mendesing. Begitu gerbang Istana Naga dibuka, lebih dari 20 orang bergegas masuk dan menghilang dalam sekejap mata. Kakak senior, apakah kamu ingin mencoba? Lu Ming memandang Tian Cui dan Sue Ningxin. Saja aku harus mencobanya. Kata Tian Cui, dan Sue Ningxin menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo pergi bersama. Kata Lu Ming. Mereka bertiga segera terbang menuju gerbang Istana Naga. Banyak orang memandang mereka dengan heran. Ketiga orang ini sangat berani. Dua di antaranya berada di alam bela diri kerajaan tingkat kelima, dan satu di antaranya berada di tingkat ketiga. Mereka sebenarnya ingin membobol Istana Naga. Mereka benar-benar mencari kematian. Anak muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming dan dua orang lainnya berpura-pura tidak mendengar apapun. Ketika mereka hendak mencapai gerbang, bayangan naga sejati menerkam mereka. Enyah. Tian Cui meraung marah saat dia menghantamkan palu raksasanya ke depan. Bang! Bayangan naga sejati terlempar. Sue Ningxin melontarkan pukulan dan juga mengirim bayangan naga sejati terbang. Lu Ming memegang tombak panjang itu dan menyapukannya. Dia menabrak salah satu naga. 10 lapisan kekuatan meledak dari tombak panjang dan mengirim bayangan naga yang sebenarnya terbang. Apa? Bayangan naga yang sebenarnya terlempar. Bahkan ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga itu mampu mengirim bayangan naga yang sebenarnya terbang. Bagaimana mungkin? Petik 2. Orang-orang di bawah kerajaan bela diri tingkat 7 semuanya berseru tak percaya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar saat siluet naga yang lebih nyata menerkam ke arah Lu Ming dan dua lainnya. Mereka bertiga berdiri dalam formasi segitiga, masing-masing bertanggung jawab di satu sisi, dan terus membombardir. Bang, bang, bang. Siluet naga sejati dikirim terbang satu demi satu. Mereka bertiga membentuk formasi seperti pisau tajam saat mereka menyerang menuju gerbang. Segera, mereka menerobos penghalang siluet naga sejati dan berhasil sampai di depan gerbang. Bayangan naga yang sebenarnya itu pasti sudah melemah. Ya, setelah serangan begitu banyak orang, kekuatan bayangan naga yang sebenarnya telah melemah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ahli ranah Kaisar Bela Diri LV3 bisa menerobos? Kesempatan kita telah tiba. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Segera, beberapa orang bergegas menuju gerbang Istana Naga. Raungan naga bergema, dan bayangan naga sejati menerkam orang-orang ini. Enyah. Seorang tetua di alam bela diri kerajaan tingkat 6 mencoba meninju bayangan naga sejati. Namun, saat tinjunya bertabrakan dengan bayangan naga sejati,
ekspresinya berubah drastis. Dengan suara retak, tulangnya patah. Darah muncrat dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Di belakangnya, bayangan naga sejati terbang dan merobeknya menjadi dua. Ah! Ah! Di saat yang sama, beberapa orang lagi menjerit dan tewas di tempat. Mereka dibunuh oleh naga sejati. Orang-orang lainnya terkejut. Beberapa orang yang hendak bergegas keluar menghentikan langkahnya. Mereka berkeringat dingin dan diam-diam bersukacita karena reaksi mereka agak lambat. Kekuatan naga yang sebenarnya tidak berkurang sama sekali. Persis sama seperti sebelumnya. Ketiga pemuda itu sebenarnya bisa bergegas. Banyak orang memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan kaget. Mereka memahami bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pada saat itu, Lu Ming dan dua lainnya bergegas ke gerbang Istana Naga. Di belakang pintu ada aula yang luas. Di belakang aula, di sisi kiri dan kanan, ada dua pintu. Kita harus pergi ke arah mana? Tian Cui bertanya. Semuanya baik-baik saja, hanya... Tian Cui dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka bertiga bergegas menuju pintu di sebelah kanan dan menemukan bahwa itu adalah sebuah lorong. Setelah melewati lorong, mereka menemukan beberapa koridor panjang dengan ruangan di setiap sisinya. Mereka bertiga masuk ke kamar dan menemukan bahwa kamar itu kosong. Kita terlambat, semuanya telah diambil, kata Tian Cui. Karena dia bisa melihat ada jejak di tanah. Seharusnya ada barang-barang yang ditempatkan di sana sebelumnya, tetapi sekarang barang-barang itu telah tersapu. Seharusnya itu diambil oleh orang-orang yang datang sebelum mereka. Bahkan meja, kursi, pot bunga, dan sejenisnya dirampas. Lu Ming agak terdiam. Legenda mengatakan bahwa naga sejati suka mengumpulkan segala jenis harta karun dan bahan berharga. Bahkan beberapa furnitur biasa pun terbuat dari bahan berharga. Tian Cui bergumam sambil melirik ke arah Sue Ningxin. Mengapa? Saya tidak yakin. Sue Ningxin memelototi Tian Cui. Tian Cui tersenyum polos dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melewati sebuah ruangan, mereka melihat seorang lelaki tua yang sedang menjarah secara sembarangan. Meja, kursi, tempat lilin, pot bunga, dan sejenisnya semuanya dijauhkan. Wow, pot bunga itu terbuat dari batu sari giok. Batu esensi giok dapat digunakan untuk menempas senjata spiritual kaisar. Juga, meja itu terbuat dari Dragon Fang Jade. Itu bahan untuk membuat senjata suci. Mata Tian Cui melebar saat dia berseru. Gerakan orang tua itu sangat cepat. Dengan lambaian tangannya, dia memindahkan semua yang ada di ruangan itu. Seperti yang diharapkan, naga sejati suka mengumpulkan harta karun. Peralatan biasa itu semuanya adalah bahan pemurnian yang berharga. Akan aneh jika mereka tidak dibawa pergi. Orang tua itu menatap mereka dengan heran, tapi dia mengabaikan mereka. Sosoknya bersinar dan dia bergegas ke sisi lain. Ayo cepat juga. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan punya sup untuk diminum. Tian Cui berseru. Mereka bertiga menampilkan sosok mereka, secara acak memilih arah dan terbang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1508 Bahasa Indonesia. 1508 Peti Mati Naga dan Mayat Naga. Lu Ming dan dua orang lainnya mengitari koridor dan sampai ke sebuah ruangan. Mereka akhirnya menyadari bahwa ruangan itu belum digeledah. Meja, kursi, dan bahan pemurnian langka lainnya disimpan oleh mereka bertiga. Kemudian, mereka terus bergerak maju. Namun, kali ini, setelah melewati beberapa ruangan, mereka menemukan bahwa semuanya telah digeledah. Ruangan yang baru saja mereka masuki adalah seekor ikan yang lolos dari jaring. Mereka bertiga melewati beberapa ruangan dan sampai di aula samping. Mereka bertiga berhenti di situ. Di depannya, seorang pemuda berjubah putih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia sedang mengamati lukisan di dinding aula. Pada lukisan ini, ada beberapa naga sejati yang terbang di udara. Itu sangat hidup, seolah-olah beberapa naga sejati akan melompat keluar dari lukisan itu. Anak surgawi. Mata Lu Ming dan dua lainnya menyipit. Pemuda ini adalah jenius yang luar biasa dari Sekte Dewa Surgawi, Putra Surgawi. Setelah mendengar keributan itu, Putra Surgawi berbalik dan memandang Lu Ming dan dua lainnya dengan tatapan dingin. Seorang murid lembah Dewa Naga.
Pantas saja Anda bisa sampai di sini. Enyah. Enyahlah, kata anak surgawi dengan dingin. Kata terakhirnya seperti auman marah dewa. Cahaya suci meledak, dan angin kencang menyapu Luming dan dua lainnya. Ekspresi ketiga. Mereka melepaskan Yuan dan domain mereka yang sebenarnya untuk melawan, tetapi anginnya terlalu kencang. Itu terus membombardir tubuh mereka, dan mereka bertiga merasa seperti disambar petir. Tubuh mereka gemetar dan terpaksa mundur. Mereka merasakan ki dan darah mereka bergejolak, dan mereka hampir memuntahkan darah. Putra surgawi melirik mereka bertiga lagi dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan gulungan itu, seolah-olah dia tidak mau repot-repot menyerang Luming dan dua lainnya. Dengan sekejap tubuhnya, dia keluar melalui sebuah lorong. Dia hanya memarahi saya karena memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Dia bertingkah sangat tinggi dan perkasa. Tian Cui dengan sedih mengutuk. Luming tidak bersuara. Dunia bela diri Dao seperti ini. Dengan kekuatan, seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya berbicara. Mereka bertiga memilih arah lain untuk dituju. Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah aula besar. Di dinding aula, ada banyak mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tertanam. Mata Sue Ningsin berbinar. Dia mengeluarkan mutiara bercahaya malam satu persatu dan menyimpannya dengan penuh semangat. Luming dan Tian Cui saling memandang. Mutiara bercahaya adalah harta karun bagi orang-orang biasa, tetapi bagi para penggarap bela diri seperti mereka, itu tidak ada bedanya dengan batu yang tidak berguna. Konon naga sejati suka mengumpulkan harta karun, terutama harta karun yang berkilau. Itu benar. Tian Cui bergumam. Apa yang kamu tahu? Sue Ningsin melirik ke arah Tian Cui, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ledakan, ledakan. Saat ini, mereka bertiga terkejut karena mendengar ledakan dahsyat di depan mereka. Di sana, pertarungan hebat, atau alis Tian Cui bergerak-gerak. Ayo kita lihat. Hati-hati, kata Luming. Mereka bertiga menyembunyikan auranya dan menuju ke arah suara. Tidak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari pintu besar dan sampai di aula besar. Aula itu sangat luas dan mungkin dapat menampung ratusan ribu orang. Di tengah aula ada peti mati logam besar. Peti mati itu diukir dengan naga asli, dan ada lapisan prasasti di atasnya. Peti mati naga. Mereka bertiga kaget. Ini jelas merupakan peti mati naga. Pada saat ini, beberapa ahli sedang menyerang peti mati naga. Namun, tulisan pada cahaya naga muncul dan membentuk layar cahaya yang menghalangi peti mati naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli semuanya berada di atas tingkat ketujuh dari kerajaan bela diri. Salah satunya bahkan berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Cahaya cemerlang keluar dari tangannya dan membombardir tirai tipis peti mati naga. Tirai tipis itu bergetar, tetapi tidak dapat dipecahkan saat ini. Kedatangan kelompok 3 orang Luming menyebabkan beberapa dari mereka berbalik dan melihat mereka. Ketika mereka melihat bahwa yang terkuat dari ketiganya hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-5, ekspresi jijik melintas di wajah mereka. Namun, mereka langsung mengabaikannya. Peti mati naga. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat 8 telah tiba dan bergabung dengan yang lain dalam menyerang peti mati naga. Ledakan keras terus-menerus menarik perhatian para ahli. Perlahan-lahan, semakin banyak ahli yang bermunculan. Bus, seorang pria muda melangkah keluar dari suatu arah, tubuhnya dipenuhi pedang Qi. Dia adalah jenius dari sekte pedang Jiuxiao, Wang Jian. Bang, di arah lain, cahaya suci memenuhi udara saat anak dewa melangkah keluar. Dua jenius tingkat iblis dari negara bagian Azure telah. Peti mati naga. Mata anak dewa bersinar. Pergilah, dasar sampah. Anak dewa berteriak dengan dingin. Dia maju selangkah dan muncul di depan peti mati naga. Cahaya suci meledak dari tubuhnya. Dua tuan dikirim terbang oleh cahaya suci putra dewa. Menjijikkan. Kedua ahli itu meraung dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ledakan. Telapak tangan anak dewa membentur layar cahaya peti mati. Layar cahaya di atas peti mati naga bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja, tapi ia berhasil bertahan. Haha, anak dewa, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya.
Biarkan saya membantu Anda. Wang Jian mencibir. Cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas tirai cahaya. Tirai tipisnya juga bergetar hebat, tapi tidak pecah. Ayo serang bersama. Anak dewa memandang yang lain dengan dingin. Bang! Kemudian, anak dewa maju selangkah. Cahaya suci yang cemerlang berubah menjadi bilah surgawi dan menebas layar cahaya di atas peti mati naga. Pada saat yang sama, Wang Jian juga menebas. Yang lain mengertakkan gigi dan mulai bergerak. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, kekuatannya sangat menakutkan. Mereka semua membenturkan layar cahaya secara bersamaan, menyebabkannya bergetar hebat. Kaca, suara retakan datang dari tirai tipis, dan retakan muncul. Layar cahaya terbuka, semua orang bersemangat dan terus menyerang. Akhirnya, tirai tipis itu meledak dengan keras, dan tulisan di peti mati naga besar itu meredup dan menghilang. Saat ini, mata semua orang tertuju pada peti mati naga. Apa yang ada di dalam peti mati naga? Mungkinkah naga sejati benar-benar terkubur di sini? Membuka, anak dewa bermandikan cahaya suci. Sebuah telapak tangan raksasa terbentuk di udara dan menghantam peti mati naga dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Tutup peti mati naga dibuka. Bus, bus, dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, semua orang naik ke udara dan melihat ke dalam peti mati naga. Seekor naga, naga sejati. Seekor naga sejati terbaring di peti mati naga. Seluruh tubuh naga asli berwarna hitam pekat, dan sisik hitamnya memperlihatkan kilau kristal. Ada 2 tanduk naga di kepalanya, dan 5 cakar naga di perutnya. Itu adalah naga hitam, dan aura misterius terpancar dari tubuhnya. Alam suci. Naga sejati ini pasti telah mencapai alam suci ketika masih hidup. Naga sejati dari alam suci penuh dengan harta karun. Saat itu, Lu Ming telah menghabiskan 2 juta poin kontribusi untuk menukar 15 kilogram tulang naga alam bijak dengan spiritualitas lengkap. Terbukti betapa berharganya mereka. Mayat naga sejati ini, meski telah kehilangan sebagian spiritualitasnya, tetap tak ternilai harganya. Bus, bus. Tiba-tiba, seseorang bergerak dan menerkam ke arah mayat naga asli dengan kecepatan ekstrim. Kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu menyentuh naga asliku. Membunuh. Mati, teriak anak dewa dengan dingin. Cahaya suci meledak, berubah menjadi pedang surgawi yang menebas. 2 jeritan terdengar saat 2 orang yang menerkam naga sejati itu dipotong menjadi 2 oleh pedang surgawi dan mati di tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1509 Bahasa Indonesia. 1509 Kebangkitan Naga Sejati. Anak surgawi, bukankah kamu terlalu sombong? Kami membuka peti mati naga ini bersama-sama, dan setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Apakah Anda ingin memonopolinya? Petik 2. Seorang tetua kerajaan bela diri LV9 berteriak dengan marah. Kamu tidak tersesat, matilah. Anak dewa berkata dengan dingin, suaranya sangat sombong. Hehe, anak surgawi, tidak akan mudah bagimu untuk mengambil alih naga sejati ini untuk dirimu sendiri. Wang Jian mencibir. Anak dewa melihatnya, matanya dingin, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kekuatan berbicara sendiri, dan dia tidak bisa mengabaikan kekuatan Wang Jian. Ekspresi orang lain jelek. Sulit bagi mereka untuk melawan 2 sosok mengerikan, Wang Jian dan Putra Dewa. Semuanya, mayat naga alam suci sangat langka. Karena kita sudah melihatnya, bagaimana kita tidak mengambil bagiannya? Bagaimana kalau kita bergabung? Petik 2. Kata lelaki tua di ranah Kaisar Bela Diri LV9. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Yang lain menyuarakan pendapat mereka. Lebih dari selusin ahli melintas dan berkumpul untuk melawan Putra Surgawi dan Wang Jian. Sekelompok kru yang beraneka ragam, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Anak dewa berkata dengan dingin dan melangkah menuju mayat naga yang sebenarnya. Dia ingin menyingkirkan mayat naga surgawi secara langsung. Selama dia menyingkirkan mayat naga yang sebenarnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Bus, suara pedang terdengar, dan Wang Jian juga bergerak. Bagaimana dia bisa membiarkan Putra Surgawi memonopolinya? Lakukan. Para ahli lainnya juga pindah. Totalnya ada 13 orang. 3 di antaranya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9,
sedangkan sisanya berada di tingkat ke-7 atau ke-8. Bahkan seorang ahli setengah Sein pun tidak bisa mengabaikan mereka. Ketiga kelompok itu menerkam naga asli pada saat yang bersamaan. Adapun Luming dan dua lainnya, salah satu dari mereka berdiri di sisi aula dan memperhatikan dengan dingin. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan anak surgawi serta yang lainnya langsung mengabaikan mereka. Enyah, enyah. Putra dewa berteriak beberapa kali, dan cahaya suci mengembun menjadi pedang surgawi. Dia langsung menebas selusin bilah, mengarah ke Wang Jian dan selusin orang. Bus! Cahaya pedang meledak dan berbenturan dengan pisau dewa. Ruangan itu dipenuhi dengan suara konfrontasi sengit, dan pedang ki serta cahaya pisau tidak terkendali. Sekitar selusin ahli juga melakukan yang terbaik untuk memblokir cahaya pedang Putra Dewa. Putra Dewa mengambil kesempatan untuk mengambil mayat naga asli, mencoba memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Jangan pernah memikirkannya. Pada saat yang sama, Wang Jian juga meraih sebuah tangan besar dan bertabrakan dengan tangan besar Putra Dewa. Ini milik kita. Selusin orang menyerang ke depan dengan sekuat tenaga dan mencakar mayat naga. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang menggemparkan bumi meledak dari aula naga, membentuk gelombang suara menakutkan yang meluncur ke segala arah. Ekspresi anak dewa dan Wang Jian sedikit berubah. Mereka masing-masing memadamkan cahaya pedang dan pedang ki, memecah gelombang suara. Selain dua ahli kerajaan bela diri LV9 yang mampu menahan gelombang suara, orang-orang lainnya terpaksa mundur. Beberapa di antaranya bahkan sampai memuntahkan darah. Luming dan dua lainnya juga mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun, jaraknya jauh dan kekuatan gelombang suara sangat berkurang. Mereka memblokirnya dengan lebih mudah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir terkejut. Raungan naga datang dari peti mati naga. Mungkinkah naga yang sebenarnya belum mati? Mengaum. Kemudian, raungan naga lainnya datang dari peti mati naga. Bang! Bang! Kemudian, suara dentuman datang dari peti mati naga. Naga hitam sebenarnya dan mata naganya yang besar menampakkan cahaya yang ganas. Bagaimana mungkin? Naga sejati alam suci tidak mati. Tidak, naga sejati alam suci sudah mati. Ini hanyalah tanda abadi dari naga sejati alam suci. Banyak orang berbicara satu demi satu. Suara terakhir membuat hati semua orang bergetar. Mereka merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa tidak ada aura kehidupan pada naga sejati. Ia memang sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Naga sejati bisa bergerak hanya karena jejak merek yang tidak bisa dipadamkan. Apa gunanya melawan ketika kamu sudah mati? Ini ditakdirkan untuk menjadi milikku hari ini. Kata anak dewa dengan dingin. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Dia mengepalkan tangannya di udara dan tombak panjang muncul di tangannya. Banyak orang terkejut. Ini adalah seni rahasia sekte dewa, tombak hukuman dewa. Membunuh. Putra dewa berteriak, dan tombak hukuman surgawi menembus kehampaan menuju mayat naga sejati. Selama tanda abadi dari naga sejati alam suci dihancurkan, naga sejati alam suci akan mati total. Mengaum. Naga hitam sejati meraung marah dan menyerang dengan cakarnya. Ledakan. Cakar naga dan tombak hukuman surgawi putra dewa bertabrakan dengan ledakan yang dahsyat. Naga hitam gemetar, dan anak dewa terpaksa mundur dua langkah. Bagaimanapun juga, naga sejati alam suci telah mati selama bertahun-tahun, dan jejak dari tandanya tidak akan memiliki kekuatan tempur yang dimilikinya saat ia masih hidup. Di sisi lain, cahaya pedang meledak dan Wang Jian juga muncul. Naga hitam sejati mengibaskan ekornya dan memblokir cahaya pedang Wang Jian. Kemudian, tanduk naga bersinar, dan dua sinar cahaya hitam meledak, menebas ke arah putra surgawi dan Wang Jian. Tombak hukuman surgawi putra dewa menyerang lagi, menghancurkan cahaya hitam. Di sisi lain, Wang Jian juga telah menghancurkan cahaya hitam naga sejati. Kamu sudah mati bertahun-tahun, namun kamu masih ingin melawan. Hari ini, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya. Anak dewa membuka mulutnya, dan ruang di antara alisnya menyala. Sebuah pagoda kecil terbang keluar. Itu adalah pagoda giok putih kecil. Begitu terbang, ia mengembang dengan cepat, memancarkan cahaya suci berwarna putih susu. Senjata suci. Seseorang berseru. Ledakan.
Putra surgawi memegang senjata sucinya, dan dengan basis kultivasinya, ia mampu mengendalikannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pagoda giok putih hancur menuju naga hitam. Mengaum, naga hitam sejati meraung dengan marah, dan cakar naganya menghantam menara giok putih kecil dengan keras, membuat raungan yang sangat keras. Ledakan, pagoda giok putih bergetar, namun mayat naga asli juga gemetar dan mundur. Kemudian, pagoda giok putih runtuh lagi. Meskipun naga sejati itu meraung berulang kali, ia masih bisa ditekan. Mengaum, naga hitam sejati meraung dan benar-benar meninggalkan putra surgawi. Ia memutar tubuhnya dan bergegas ke langit di atas aula. Ia sebenarnya ingin melarikan diri. Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Putra dewa melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan prasasti muncul. Saat gulungan itu dibuka, tulisan di atasnya bersinar. Bus, sejumlah besar muncul dan menekan kekosongan. Gulungan prasasti yang luar biasa, itu benar-benar dapat menghentikan kekosongan. Di sisi aula, mata Luming menyipit. Gulungan prasasti anak surgawi sangatlah menakjubkan. Itu bisa memotong kekosongan dan menutupnya. Dengan cara ini, naga hitam akan kesulitan melarikan diri. Anak dewa, kamu benar-benar murah hati. Anda bahkan seperti kekosongan yang dilarang dewa. Kata Wang Jian. Hah. Anak dewa mendengus dingin dan maju selangkah. Dia muncul di atas naga hitam. Pagoda giok putih hendak menekan lagi dan menghancurkan sepenuhnya tanda naga hitam. Gelembung. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Luming telah mengirimkan transmisi suara ke gelembung di bahunya. Kemudian, gelembung itu membuka mulutnya dan mengayunkan cakar kecilnya ke depan. Kaca, kaca, di atas aula, ruang yang disegel oleh gulungan prasasti ruang kosong terlarang dewa mulai bergetar seperti air. Kemudian pecah seperti kaca. Kaisar Naga Abadi Chapter 1510 Bahasa Indonesia. 1510 Perbendaharaan Istana Naga. Gulungan prasasti dewa yang melarang kekosongan kehilangan efeknya. Penyegelan kekosongan gagal. Gulungan prasasti otomatis terbakar dan berubah menjadi abu. Gulungan prasasti biasanya sekali pakai. Mengaum. Pemenjaraan kekosongan gagal. Naga hitam mengeluarkan raungan yang panjang, dan kekuatan naganya sangat besar dan perkasa. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya hitam. Ledakan. Naga hitam sejati menyerang dengan cakarnya dan menghantam pagoda giok putih dengan keras, membuatnya terbang. Kemudian, naga hitam sejati mengeluarkan raungan panjang dan membubung ke langit. Itu langsung membuat lubang besar di langit-langit aula dan terbang keluar. Hualala, puing-puing beterbangan kemana-mana. Sebuah lubang besar muncul di atas istana naga, dan seekor naga hitam sejati hendak terbang keluar. Siapa ini? Putra dewa meraung saat dia mengamati sekeliling, memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Baru saja, seseorang secara diam-diam telah merusaknya dan menghancurkan larangan Tuhannya, membiarkan naga hitam sejati melarikan diri. Niat membunuh anak baptisnya telah mencapai puncaknya setelah kehilangan kesempatan besar dan gulungan kuno yang dilarang oleh dewa. Tidak ada yang bersuara. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya pedang, Raja Pedang membubung ke langit dan mengejar naga hitam. Putra dewa mengeluarkan raungan marah dan juga naik ke langit, mengejar naga hitam sejati. Ayo kita lihat. Itu benar, setidaknya kita harus mendapat bagian dari jarahannya. Semua ahli lainnya bergegas ke langit dan bergegas menuju lubang di atas kepala mereka. Cahaya tersebar dari atas. Naga hitam sejati baru saja menembus atap istana naga dan bergegas keluar. Itu naga sejati, bukan? Mayat naga asli. Ayo kita lihat. Luming dan yang lainnya masih bisa mendengar suara dari luar. Jelas sekali bahwa orang-orang yang tidak bisa memasuki istana naga semuanya terkejut saat melihat naga hitam terbang keluar. Mengaum. Ledakan. Setelah itu, raungan naga terdengar. Jelas sekali bahwa naga hitam sejati telah ditangkap dan akan terlibat dalam pertempuran besar lainnya dengan putra surgawi dan yang lainnya. Kicau. Di bahu Luming, gelembung-gelembung terdengar. Luming tersenyum. Baru saja, Luming telah membuat gelembung menghancurkan kehampaan yang dilarang dewa dari putra dewa itu. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu dan dapat mengontrol ruang dan waktu. Mudah baginya untuk menghancurkan ruang angkasa secara rahasia tanpa ada yang menyadarinya.
Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan keluar untuk menonton pertunjukannya? Kata Tian Cui, merasa agak tertekan. Mereka tidak memperoleh apapun dari Istana Naga kecuali beberapa bahan pemurnian. Adapun mayat naga yang sebenarnya, dia hanya bisa memandang tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak depresi ketika dia tidak bisa memperjuangkannya? Semua naga sejati suka membangun gudang harta karun. Saya rasa itu belum ditemukan. Saat ini, Sue Ningsin berbicara. Perbendaharaan. Mata Tian Cui berbinar. Sue Ningsin adalah naga sejati yang asli, jadi dia secara alami paling memahami kebiasaan naga sejati. Itu benar. Sue Ningsin mengangguk dan berkata, dan Departemen Keuangan itu sangat tersembunyi. Kemungkinan besar letaknya tidak jauh dari mayat naga yang sebenarnya. Itu tidak jauh. Kemungkinan besar ada di aula ini. Kata Lu Ming. Tidak buruk. Sue Xin mengangguk. Kalau begitu ayo cepat mencarinya. Saat orang-orang itu kembali, kita tidak akan melakukan apapun. Kata Tian Cui. Dia kemudian bergegas keluar dan melihat sekeliling, mencari pintu tersembunyi. Lu Ming dan Sue Ningsin juga melihat sekeliling. Namun, setelah hati-hati melihat sekeliling aula, mereka tidak menemukan apapun. Jangan bilang kalau itu ada di bawah peti mati naga. Pada saat ini, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke peti mati naga. Itu mungkin. Mata Sue Ningsin berbinar. Jika berada di bawah peti mati naga, bukankah itu yang paling dekat dengan naga hitam? Haha, cepatlah. Tian Cui buru-buru bergegas, kedua telapak tangannya menekan peti mati naga. Otot-ototnya menonjol, dan dia mendorongnya dengan kekuatan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Peti mati naga besar didorong oleh Tian Cui. Lu Ming dan Sue Ningsin juga pergi membantu. Mereka bertiga bekerja sama dan memindahkan peti mati naga. Ada sebuah pintu. Saat peti mati naga dipindahkan, mata ketiga orang itu berbinar. Jelas ada sebuah pintu di bagian bawah peti mati naga. Dari tampilan pintunya, treasury naga asli kemungkinan besar ada di bawah. Hancurkan pintu ini. Sebuah palu raksasa muncul di tangan Tian Cui. Tunggu sebentar, Lu Ming berteriak. Kemudian, jarak di antara alisnya bersinar. Prasasti padat muncul di kehampaan, membentuk susunan besar. Arai besar ini dapat mengisolasi suara. Ini adalah tulisan pada badan kedua. Melalui Lu Ming, dia menuliskan susunannya. Adik laki-laki sangat bijaksana. Bibir Tian Cui membentuk senyuman saat dia mengangkat palu raksasanya dan membenturkannya dengan keras ke pintu. Ledakan. Palu raksasa itu hancur dengan ledakan yang dahsyat. Jika bukan karena formasi isolasi suara, itu pasti akan membuat orang-orang di luar waspada. Namun, pintu di tanah baik-baik saja setelah palu menghantamnya. Itu hanya meninggalkan bekas samar. Ini sangat sulit. Saya tidak percaya. Lagi, Tian Cui terus mengangkat palu raksasanya dan menghancurkannya sekali lagi. Tapi tidak ada gunanya, tidak bergerak sama sekali. Palu surgawi menyerang 7 atau 8 kali berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak, itu tidak bisa dibuka. Kata Tian Cui tanpa daya. Pintu ini hanya bisa dibuka dengan metode khusus. Kekerasan tidak ada gunanya. Lu Ming mengamati dengan cermat. Aku pernah mendengar bahwa beberapa naga sejati menggunakan darah mereka sendiri sebagai kunci untuk menutup pintu gudang harta karun dan menguji darahku. Kata Sue Ningsin setelah berpikir sejenak. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Sue Ningsin membuat sayatan di lengannya yang seperti giok. Darah seperti kristal menetes ke tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar dan bergemuruh. Kemudian, pintu di tanah terbelah, memperlihatkan ruang rahasia bawah tanah. Begitu pintu terbuka, cahaya terang menyebar dari bawah. Terbuka, ayo turun. Mata mereka berbinar dan mereka terbang ke bawah. Di bawah mereka ada ruang rahasia. Saat mereka turun, mereka bertiga tercengang. Harta itu semua adalah harta karun, menumpuk seperti gunung. Ada berbagai macam bahan yang berkilauan, ada yang untuk senjata roh dan ada pula untuk senjata sein, tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berkilau dan berkilau. Ada juga berbagai macam senjata roh. Lu Ming meliriknya dan menemukan bahwa ada senjata spiritual dari berbagai tingkatan. Bahkan ada senjata spiritual tingkat rendah.
Semuanya berkilau dan cemerlang. Beberapa harta spiritual bahkan tertanam dengan permata. Dia bahkan melihat tumpukan mutiara malam. Tentu saja ada juga tumpukan batu permata mentah. Namun, pandangan Luming tertuju pada selusin bola cahaya yang melayang di udara. Senjata suci. Selusin bola cahaya semuanya merupakan senjata suci. Lebih dari 10 senjata suci. Jantung Luming mulai berdebar kencang. Singkirkan, ayo cepat simpan. Kata Luming. Jika mereka ditemukan oleh anak dewa dan yang lainnya, mereka tidak akan mendapat bagian. Ya, cepat simpan. Kami akan membereskannya setelah kami keluar. Kata Tian Cui. Mereka bertiga mengeluarkan cincin interspatial dan masing-masing mengambil beberapa senjata Sein. Kemudian, mereka menempatkan bahan tempa, senjata roh, batu ori, dan benda lainnya ke dalam cincin interspatial mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 1511 Bahasa Indonesia. 1511 Putra Dewa yang Marah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh perbendaharaan telah dikosongkan oleh mereka, tanpa meninggalkan apapun. Ayo pergi, Setelah memindahkan semuanya, mereka bertiga bergegas keluar dari perbendaharaan dan terbang keluar dari lubang yang diciptakan oleh naga sejati. Ledakan, ledakan. Di dunia luar, pertempuran masih berlangsung di atas Danau Naga. Putra Dewa, Wang Jian, dan yang lainnya masih menyerang mayat naga hitam. Mengaum, naga hitam sejati memancarkan cahaya hitam ke seluruh tubuhnya, seolah-olah api hitam sedang menyala. Kekuatan tempurnya sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Mayat naga yang sebenarnya membakar segelnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun segera, segelnya menghilang dan mayat naga yang sebenarnya tidak dapat menahannya lagi. Kata Sue Ningsin. Mereka bertiga terbang ke sisi Danau Naga dan menyaksikan dari jauh. Putra Dewa mengendalikan aula giok putih seperti anak dewa. Dia bermandikan cahaya suci dan menyerang naga hitam terus-menerus. Adapun Wang Jian, ada juga pedang tempur yang melayang di atas kepalanya. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan jelas itu juga merupakan senjata Sein. Sinar cahaya pedang yang menakutkan menebas naga hitam. Sedangkan ahli lainnya hanya bisa menonton dari jauh dan tidak bisa ikut campur sama sekali. Mengaum, naga hitam sejati tiba-tiba meraung. 2 tanduk naga terbang keluar dari kepalanya dan ukurannya bertambah dengan cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi 2 bilah yang mencapai langit dan menebas Putra Dewa dan Wang Jian. Dentang, dentang. Pagoda giok putih dewa dan pedang tempur Wang Jian keduanya dikirim terbang oleh tanduk naga. Tubuh dewa dan Wang Jian gemetar saat mereka mundur. Mengaum, naga hitam sejati meraung marah, memutar tubuhnya, dan berlari ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Bermimpilah. Anak dewa berteriak dengan marah. Dia mengendalikan pagoda giok putih dan memukul keras salah satu tanduk naga. Tanduk naga terlempar, dan cahayanya meredup. Dengan cepat menjadi lebih kecil. Anak dewa bergegas mendekat dan meraih tanduk naga. Di sisi lain, Wang Jian juga memegang tanduk naga di tangannya. Keduanya menyingkirkan tanduk naga dan berubah menjadi cahaya pelangi. Sisik naga, ini milikku. Begitu Putra Dewa dan Wang Jian pergi, orang-orang lainnya menjadi gila. Dalam pertarungan tadi, banyak sisik naga yang jatuh dari tubuh naga hitam. Jika sisik naga ini disempurnakan menjadi baju besi pertahanan, itu pasti akan menjadi harta karun yang langka. Para ahli di bawahnya semuanya menerkam ke arah 5 atau 6 sisik naga. Pertempuran kacau terjadi di tempat kejadian. Dari waktu ke waktu, para ahli akan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka dibunuh. Kakak senior, ayo pergi. Luming berkata pada Tian Cui dan Sue Ningsin. Mereka mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Mereka telah mengosongkan gudang harta karun naga sejati alam suci. Ini adalah pemenang terbesar. Itu sepadan. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Baiklah. Tian Cui mengeluarkan pesawat terbangnya, dan mereka bertiga memasukinya. Pesawat ulang-alik terbang menerobos udara dan memasuki aura pembunuh. Tidak lama setelah Luming dan yang lainnya pergi, Putra Surgawi dan Wang Jian kembali dengan wajah dingin. Putra Dewa, khususnya, memancarkan niat membunuh yang dingin. Jelas sekali bahwa panen mereka tidak bagus, dan mereka mungkin telah kehilangan naga hitam yang sebenarnya. Mati.
Seluruh tubuh putra dewa sepertinya telah berubah menjadi tombak panjang yang menembus kehampaan dan menyerang makhluk kuat yang bertarung demi skala naga. Puci, seorang ahli kerajaan bela diri LV9 telah ditembus oleh dewa dan mati di tempat. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Membunuh, kata anak dewa dengan dingin. Tombak hukuman surgawi menembus kehampaan dan membunuh ahli lainnya. Sebelumnya, di Istana Naga, dia telah menggunakan gulungan jimat prasasti terlarang dewa untuk memenjarakan naga hitam sejati. Dengan begitu, naga hitam sejati tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Naga itu akan dihancurkan olehnya dan mayat naga asli akan menjadi miliknya. Namun, pada saat genting, dia diganggu. Seseorang menghancurkan gulungan prasasti dewa yang melarang kekosongan, membiarkan naga hitam sejati melarikan diri. Gulungan jimat prasasti terlarang dewa adalah gulungan jimat prasasti kuno yang diperolehnya secara kebetulan. Itu sangat berharga, tapi jika dia bisa mendapatkan mayat naga sejati di alam suci, itu juga akan menjadi keuntungan besar. Tapi sekarang, dia tidak mendapatkan mayat naga sejati dari alam suci dan menyia-nyiakan jimat kekosongan kuno yang dilarang oleh dewa. Ini membuat niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang telah menghancurkannya adalah salah satu dari orang-orang yang pernah memasuki istana naga sebelumnya. Oleh karena itu, anak dewa sekarang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Puff, puff, satu demi satu ahli dibunuh oleh anak surgawi. Anak dewa sudah gila, cepat lari. Para ahli yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Jangan pernah berpikir untuk pergi, kata anak dewa dengan dingin. Pagoda giok putih terbang dan berubah menjadi seukuran gunung, menekan ke bawah. Orang-orang lainnya berteriak ketika tubuh mereka meledak, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Lusinan ahli yang telah memasuki istana naga semuanya dibunuh oleh putra dewa dalam sekejap, kecuali Wang Jian. Di mana ketiga semut dari lembah dewa naga. Putra surgawi mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan tetapi tidak melihat Lu Ming dan dua lainnya. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia tidak berpikir bahwa tiga orang dengan tingkat budidaya tertinggi dari kerajaan bela diri LV5 dapat menghancurkan jimat kekosongan kuno yang dilarang oleh Tuhannya. Hehe, anak surgawi, kamu menderita. Di situ, Wang Jian mencibir. Sebaiknya kamu diam. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga, kata anak dewa dengan dingin. Anda dapat mencoba. Wang Jian mengungkapkan niat bertarungnya. Mata sisa itu bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan, tapi dia tidak bergerak. Kultivasi Wang Jian berada pada level yang sama dengannya, dan dia juga seorang jenius yang tiada taranya. Tidak mudah membunuh Wang Jian. Anak dewa mendengus dan maju selangkah. Dia mengikuti lubang di istana naga dan bergegas ke dalamnya. Dia akan mencari harta karun yang tersisa di istana naga. Saat dia bergegas masuk, ekspresinya berubah. Dia melihat peti mati naga bergerak dan pintu di bawahnya. Kekosongan perbendaharaan. Sialan, itu adalah perbendaharaan naga yang sebenarnya. Anak dewa menggeram. Dengan kilatan cahaya pedang, Wang Jian muncul. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berkata dengan suara dingin, sepertinya kerja keras kita dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian, mereka berdua bergegas ke gudang harta karun. Melihat lemari besi yang kosong, niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh mereka. Kali ini, mereka berdua telah bekerja sangat keras, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apapun selain tanduk naga dan beberapa sisik naga. Bahkan treasury naga sejati yang paling penting telah diambil oleh orang lain. Hal ini khususnya terjadi pada putra surgawi, yang bahkan telah kehilangan jimat kuno. Siapa ini? Anak dewa meraung, niat membunuhnya sedingin pisau. Kemudian, dia terbang keluar dari departemen keuangan dan melihat ke pintu dengan hati-hati. Darah naga sejati, pantas saja bisa membuka pintu gudang harta karun. Putra dewa merasakan darah Sueningsin di pintu, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Darah naga asli, itu adalah naga dari lembah dewa naga. Itu tiga semut. Beraninya kamu mencuri rumah harta karun vakum tepat di depan hidungku. Anda sedang mencari kematian. Setelah beberapa saat, anak dewa berkata dengan suara dingin. Kamu memang sangat berani. Wang Jian berkata dengan dingin. Kemudian,
dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan pergi. Kemudian, anak dewa melangkah ke udara dan pergi, tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Setelah putra surgawi dan Wang Jian pergi, seniman bela diri yang tersisa di bawah kerajaan bela diri LV7 terbang keluar istana naga dengan ketakutan. Mereka mengikuti lubang tersebut dan terbang untuk mencari istana naga, tetapi mereka tidak menemukan banyak. Kaisar Naga Abadi Chapter 1512 Bahasa Indonesia 1512 Bab 1512 13 Senjata Suci. Luming dan dua lainnya menaiki pesawat luar angkasa pemecah ruang dan terbang keluar dari area aura pembunuh dengan sangat cepat. Setelah terbang keluar dari area Ki Jahat, Tian Cui berbalik dan terbang menuju ke arah pegunungan Chang. Saat pesawat ulang-alik itu terbang, Luming dan dua lainnya mengambil harta dari perbendaharaan Istana Naga dan mulai membaginya. Pertama-tama, ada tumpukan besar material pandai besi. Ada berbagai macam material pandai besi, baik level rendah maupun level tinggi. Sue Ningxin bertugas memilih bahan tempa yang mengilap sementara Luming dan Tian Cui bebas melakukan apapun yang mereka mau. Setelah Sue Ningxin selesai memetik, keduanya membagi bahan dan menyimpannya. Sedangkan untuk senjata roh, Sue Ningxin juga sama. Dia secara khusus memilih senjata roh yang berkilau dan bagus. Adapun mutiara bercahaya malam, batu giok, dan batu permata lainnya yang tidak berguna bagi Luming dan Tian Cui, mata Sue Ningxin berbinar saat dia menyimpannya, membuat Luming dan akhirnya, itu adalah senjata suci. Ada total 13 senjata Sein, yang mengambang di pesawat ulang-alik, mengeluarkan gelombang misterius. 13 senjata Sein semuanya adalah senjata Sein yang cemerlang. Lagi pula, senjata suci yang hebat sangatlah langka di benua Azure. Totalnya ada 13 senjata Sein. Kami akan mengambil 4 masing-masing, dan yang terakhir akan diberikan kepada kakak senior ke-8. Kali ini, jika bukan karena dia, kami tidak akan bisa membuka pintu. Bagaimana menurutmu, kakak ke-7? Kata Luming. Tentu saja Anda bisa. Tian Cui menyeringai. Saya akan mengambil 1 potong lagi. Bagaimana saya bisa menerimanya? Sue Ning berkata dalam hatinya, tapi matanya sudah lama tertuju pada pedang panjang. Pedang panjang ini bertatahkan 7 batu permata berwarna berbeda, yang sangat indah. Kakak senior, kamu bisa memilih dulu. Lu Ming tersenyum. Saya ingin pedang ini. Begitu Lu Ming selesai berbicara, Sue Ningxin meraih pedang di tangannya dan tidak tahan untuk melepaskannya. Kalian bisa memilih. Saya hanya membutuhkan pedang ini. Sisanya terserah padamu. Kata Sue Ningxin. Kalau begitu palu ini milikku. Mata Tian Cui tertuju pada palu besar berwarna ungu emas. Dia meraihnya di tangannya dan merasa cukup puas. Pegangan palu ini terlalu pendek. Sepertinya aku harus mencari ahli prasasti untuk memalsukannya kembali. Tian Cui mengambil palu besar itu dan mengayunkannya beberapa kali, dengan sangat gembira. Luming mengulurkan tangan dan mengambil tombak panjang. Tombak itu berwarna hitam pekat dengan naga hitam melingkarinya. Itu tampak misterius dan mendominasi. Saya akhirnya mendapatkan tombak suci. Luming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Kekuatan 13 serangan pasti akan lebih kuat jika dia menggunakan tombak senjata suci. Sayangnya, tidak satu pun dari 13 senjata Sein yang berupa sarung tangan. Mereka bertiga cukup senang telah mendapatkan senjata Sein mereka sendiri, sehingga mereka dapat memilih senjata Sein yang tersisa yang mereka inginkan. Luming mengambil 3 benda lagi, begitu pula palu surgawi. Sue Ningxin menyimpan 4 item sisanya. Perjalanan ini bisa dikatakan membuahkan hasil. Hanya senjata Sein saja yang bernilai 1 juta poin kontribusi. Berapa banyak harta yang bisa ditukar? Misalnya, dia mungkin bisa menukar setumpuk pil nirwana. Saya akan menyebut tombak ini sebagai tombak naga hitam. Itu akan cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Aku ingin tahu kapan tombak naga yang tak terbatas bisa menjadi senjata suci. Luming bergumam dengan suara rendah. Saat itu, Ming Lian sedang duduk bersila di diagram gunung dan sungai. Tombak naga yang tak terbatas tergantung di telapak tangannya. Potongan bahan pemurnian yang berharga dibungkus dengan api spiritual emas dan perlahan diintegrasikan ke dalam tombak naga yang tak terbatas. Saat ini, Luming memiliki banyak bahan pemurnian yang berharga.
Selama dia terus-menerus mengintegrasikan material logam mulia ke dalam tombak naga yang tak terbatas, itu akan ditingkatkan. Selain penyempurnaan prasasti, budidaya tubuh sekunder, dia akan menyempurnakan tombak naga yang tak terbatas. Tombak naga hitam ini dapat dimurnikan selama periode waktu ini. Lu Ming memegang tombak naga yang tak terbatas dan hendak menyalurkan inti esensialnya. Bus. Tepat pada saat ini, tombak naga hitam mulai bergetar sedikit. Bus. Bus. Setelah itu, tombak naga hitam mulai bergetar semakin keras. Tombak itu mulai bersinar, dan naga hitam yang melilitnya tampak hidup. Apa yang sedang terjadi? Sue Ningsin dan aku tidak tahu. Tombak ini tiba-tiba mulai bergetar dengan sendirinya. Kata Lu Ming. Bus. Tombak naga hitam bergetar dan melayang di udara. Ujung tombaknya menunjuk ke arah tertentu. Ujung tombaknya mengarah ke arah yang benar. Mungkinkah ada sesuatu di arah itu yang menarik tombak naga hitam? Lu Ming menebak. Saat pesawat ulang-alik itu terbang ke depan, ujung tombak naga hitam juga sedikit berputar, tapi selalu mengarah ke satu arah. Pasti ada sesuatu ke arah itu yang menarik tombak naga hitam. Adik laki-laki, ayo pergi dan lihat. Kata Sue Ningsin. Baiklah, tapi kamu tidak bisa menaiki pesawat luar angkasa yang memecahkan ruang angkasa. Kata Lu Ming. Tombak naga hitam milik naga hitam Istana Naga. Kelainan tombak naga hitam mungkin ada hubungannya dengan naga hitam. Namun, mereka telah melihat Putra Surgawi dan Wang Jian mengejar naga hitam. Jika Putra Surgawi dan Wang Jian ada di depan mereka, mereka harus waspada. Mereka bertiga turun dari pesawat ulang-alik. Tian Cui menjaga pesawatnya dan mereka bertiga menyembunyikan aura mereka. Mengikuti arahan tombak naga hitam, mereka terbang ke depan. Semakin dia terbang, semakin keras dan intens suara mendengung tombak naga hitam. Tidak lama kemudian, mereka terbang ke pegunungan. Itu, mayat naga hitam itu. Seru Sue Ningsin. Lu Ming dan Tian Cui keduanya melihat ke arah yang sama. Di lembah gunung, seekor naga hitam besar tergeletak di sana dengan tenang. Tidak ada aura yang keluar darinya, dan tidak bergerak. Mayat naga hitam dari alam suci berhasil lolos. Putra Surgawi dan yang lainnya tidak menangkapnya. Mata Sue Ningsin berbinar. Merek di tubuhnya telah hilang sama sekali. Lu Ming merasakannya sejenak. Setelah pertarungan dengan anak surgawi dan yang lainnya, tanda tak terpadamkan pada mayat naga hitam telah menghilang. Sekarang, itu benar-benar menjadi mayat naga. Mereka bertiga terbang menuruni bukit. Lu Ming dan Tian Cui bertukar pandang, mata mereka menyala-nyala. Adik ke-8, ini. Tian Cui ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Mayat naga ini memang tak ternilai harganya, tapi Sue Ningsin adalah naga sejati, sama seperti naga hitam. Jika mereka menyentuh mayat naga, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Sue Ningsin. Oleh karena itu, Lu Ming dan Tian Cui sedikit ragu-ragu. Apakah kalian mengkhawatirkanku? Tidak perlu untuk itu. Baik itu ras manusia atau ras iblis, kultivasi adalah tentang penjarahan. Menjara Ki asli langit dan bumi, menjara langit dan bumi, menjara orang lain, meskipun kita berasal dari ras yang sama. Terlebih lagi, ini adalah naga hitam, ras yang berbeda dariku. Kata Sue Ningsin. Setelah itu, pedang panjang senjata Sein muncul di tangan Sue Ningsin. Dia menusukkannya ke kepala naga dan menggali kristal. Kristal naga dikondensasikan setelah suku naga sejati memasuki alam suci. Itu seperti hati Sein para pejuang manusia. Kristal naga ini milikku sekarang. Ini akan sangat membantu kultivasi saya. Kata Sue Ningsin. Baiklah, haha. Adik kecil, apa yang kamu butuhkan? Petik 2. Tian Cui bertanya pada Lu Ming. Aku hanya butuh beberapa tulang naga. Kata Lu Ming. Efek tulang naga pada budidaya tubuh tempur Dewa Naga oleh Lu Ming adalah yang kedua setelah esensi darah naga sejati. Namun, naga sejati ini telah mati entah sudah berapa tahun, dan esensi darahnya telah lama hilang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1513 Bahasa Indonesia. 1513 bab 1513 satu demi satu. Tulang naga itu milikmu dan daging naga itu milikku. Saya memiliki tubuh tempur naga barbar. Dengan melahap daging dan darah vakum,
saya perlahan dapat meningkatkan level tubuh roh saya. Tian Cui menyeringai. Dapatkah meningkatkan level tubuh roh? Petik 2. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Diam-diam dia terkejut. Kakak ketujuh ini sungguh tidak sederhana. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa peningkatan tingkat tubuh roh Tian Cui adalah peningkatan kuantitas. Kemungkinan besar itu adalah peningkatan esensi tubuh roh. Tubuh tempur Dewa Naga miliknya dipadatkan dari garis keturunan 9 naga. Memurnikan tulang naga dan darah naga dapat meningkatkan level tubuh naga. Dia tidak menyangka Tian Cui bisa melakukan hal yang sama. Sepertinya dia bukan satu-satunya di dunia yang memiliki fisik aneh yang dapat meningkatkan level tubuh roh. Dia hanya tidak tahu apakah kecepatan peningkatan Tian Cui secepat miliknya. Lu Ming dan Tian Cui segera memisahkan daging dan tulang naga hitam. Tian Cui menyimpan daging naga asli dan Lu Ming menyimpan tulang naga. Adapun kulit dan sisik naga, semuanya adalah harta langka. Mereka bisa digunakan untuk membuat armor kulit dan armor tempur dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, jadi ketiganya membaginya secara merata. Adik ke-8, adik ke-9, ayo cari tempat untuk berkultivasi. Tian Cui agak bersemangat untuk mencoba. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki niat yang sama. Sue Ningxin juga sama. Mereka bertiga naik ke udara dan pergi. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di pegunungan besar yang jaraknya 1 juta mil. Mereka masing-masing membuka gua tempat tinggal di pegunungan dan memasuki gua tempat tinggal untuk mulai bercocok tanam. Setelah Lu Ming memasuki gua tempat tinggalnya, dia memasuki diagram gunung dan sungai dan mengeluarkan tulang naga. Berat seluruh tulang naga sangat mengejutkan. Namun, karena naga sejati ini telah mati selama bertahun-tahun, ia telah kehilangan banyak esensi spiritualnya. Secara keseluruhan, itu masih jauh lebih berharga daripada potongan tulang naga yang dibeli Lu Ming di lembah Dewa Naga. Melahap. Kekuatan melahap yang kuat meledak dari tubuh Lu Ming dan menyelimuti seluruh tulang naga. Esensi spiritual dari naga sejati terus-menerus dilahap dan diserap oleh Lu Ming. Itu menyatu dengan tubuhnya dan mengubahnya, membuatnya lebih kuat. Budidaya ini berlangsung selama setengah bulan. Dalam waktu setengah bulan, Lu Ming telah sepenuhnya menyempurnakan tulang naga yang bernilai sepanjang hari. Hanya sedikit kotoran yang tersisa, yang telah berubah menjadi abu dan tersebar di seluruh diagram gunung dan sungai. Mengaum, sepertinya ada 9 naga di tubuh Lu Ming. Pada saat ini, raungan naga terdengar. Kemudian, bayangan 9 naga keluar dari tubuh Lu Ming, dan tekanan kuat memenuhi udara. Otot-otot di tubuh Lu Ming sedikit menggeliat dan menjadi tenang setelah beberapa saat. Tubuhnya suci dan murni, penuh kekuatan. Tubuh spiritual bumi yang unggul. Mata Lu Ming bersinar terang. Meskipun tulang naga ini telah mati selama bertahun-tahun dan kehilangan banyak esensi spiritualnya, namun masih terlalu lengkap. Energi yang ditambahkan bersama-sama masih memungkinkan tubuh roh Lu Ming menyelesaikan transformasi dan mencapai evolusi, memasuki tubuh roh tingkat tinggi. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming merasa dia penuh energi. Setiap gerakannya menggemparkan dunia. Itu jauh lebih kuat daripada tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Lu Ming melambaikan telapak tangannya dengan santai. Kekosongan bergemuruh dan sonic boom yang menakutkan terdengar. Meskipun budidayanya saat ini masih di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga, kekuatan tempur. Heran jika tubuh spiritual bumi tingkat tinggi dianggap sebagai salah satu tubuh terbaik di wilayah Azure. Di wilayah Chang yang luas, hanya ada sejumlah kecil orang yang memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga yang menakutkan. Dikatakan bahwa 10 jenius teratas di wilayah Azure semuanya memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Saya ingin tahu apakah kakak laki-laki ke-7 dan kakak perempuan ke-8 telah menyelesaikan kultivasi mereka. Dengan satu pemikiran, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Dia merasakan bahwa Tian Cui dan Sue Ningxin masih berkultivasi. Lu Ming kembali ke gua tempat tinggalnya. Kali ini, dia tidak memasuki diagram gunung dan sungai. Sebaliknya, dia berkultivasi di gua tempat tinggalnya yang telah dia buka sementara. Lu Ming mengeluarkan setumpuk besar batu permata mentah dan bersiap untuk memurnikannya guna meningkatkan budidayanya. Domain primal chaos-nya akan mencapai puncak level 4,
dan budidayanya secara alami juga akan meningkat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata saat tumpukan besar batu permata mentah dimurnikan. Selama 5 hari terakhir, Lu Ming tidak berhenti sejenak. Dia melahap dan memurnikan batu permata mentah dengan gila-gilaan. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak batu permata mentah yang telah dia telan dan haluskan. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Ini adalah aura milik Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Lu Ming akhirnya berhasil menembus tingkat keempat dan memasuki jajaran Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi meledak sekali lagi setelah dia melangkah ke alam Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di Istana Naga. Pada saat ini, Lu Ming juga merasakan dua fluktuasi kuat di dekatnya. Mereka baru tenang setelah beberapa saat. Kakak senior Tian Cui dan kakak senior Sue juga telah menerobos. Hati Lu Ming bergetar dan dia bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Bus, bus. Begitu Lu Ming keluar, Tian Cui dan Sue Ningxin juga bergegas keluar. Aura di tubuh mereka sangat mengejutkan. Kakak senior, kamu sudah menerobos. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Haha, aku sudah makan banyak daging naga asli. Saya tidak berharap kultivasi saya untuk menembus ke ranah Kaisar Bela Diri LV6 dalam sekali jalan. Tian Cui tertawa. Namun, Lu Ming merasakan bahwa tubuh roh Tian Cui telah meningkat, tetapi itu tidak terlalu signifikan dan tidak dapat dibandingkan dengan peningkatannya. Hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, tubuh spiritualnya dipadatkan dari garis keturunan 9 naga. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandingi tubuh tempur Dewa Naga miliknya. Kemampuan tubuh spiritual Tian Cui untuk perlahan-lahan meningkat sudah sangat mengejutkan. Saya telah menyempurnakan kristal naga dan budidaya saya telah menembus peringkat ke-6. Kata Sue Ningxin. Kali ini, mereka bertiga memperoleh banyak hal, dan kekuatan mereka meroket. Tian Cui dan Sue Ningxin sudah memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Sekarang setelah mereka mencapai ranah bela diri kerajaan LV6, mereka bahkan lebih menakutkan. Kami akan berkultivasi tertutup di sini selama 20 hari. Masih ada 1 bulan sebelum pertemuan penyegelan harta karun. Ayo cepat ke pegunungan Chang. Kata Sue Ningxin. Ayo pergi. Tian Cui mengeluarkan pesawat terbangnya, dan mereka bertiga memasukinya, dengan cepat terbang menuju pegunungan Chang. 7 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati pegunungan Chang. Selama 7 hari ini, senjata suci yang mereka peroleh. Di depan mereka, sebuah gunung megah muncul. Mereka bertiga meninggalkan pesawat ulang-alik dan melihat ke kejauhan. Gunung Chang terlalu megah dan luas. Ia berdiri di antara langit dan bumi, puncaknya menembus awan seperti pilar dunia. Dengan kultivasi Lu Ming dan yang lainnya saat ini, selama tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka, mereka dapat melihat pemandangan yang jaraknya puluhan ribu mil dengan jelas dari mereka. Namun, mereka sama sekali tidak dapat melihat tepi gunung abu-abu, yang menunjukkan betapa besarnya gunung itu. Mereka bertiga terbang menuju Gunung Kelabu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depan mereka. Kemudian, mereka melihat dua sosok saling bersilangan, dan cahaya pedang meledak. Dengan teriakan, sesosok tubuh terbelah dua, dan darah berceceran di tempat. Seorang pemuda dengan pedang di punggungnya muncul. Dia menyerap inti esensialnya dan menyimpan cincin orang mati yang disimpannya. Dia melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan seperti kilat sebelum dia terbang. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 1514 Bahasa Indonesia. 1514 Bab 1514 Dasar Bukti-Bukti Dao Kaisar Chang. Sepertinya pegunungan Chang tidak damai. Kata Lu Ming. Memang, pertemuan penyegelan harta karun di wilayah Chang diadakan setiap 3 tahun sekali. 13 sekte teratas di wilayah Chang dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di pegunungan Chang. Beberapa dari 13 sekte teratas memiliki dendam satu sama lain, dan perkelahian sering terjadi. Sekarang setelah mereka berkumpul di pegunungan Chang, wajar jika mereka mulai saling membunuh hanya karena satu perselisihan. Sue Ningxin menjelaskan. 3 tahun lalu, Sue Ningxin datang ke pegunungan Chang,
jadi dia tahu lebih banyak. Gunung Chang adalah tempat Kaisar Chang menguatkan daunnya dan menjadi kaisar. Oleh karena itu, ada banyak ahli, termasuk para orang suci agung dan orang suci absolut, yang datang untuk memberikan penghormatan ke tempat Kaisar Chang menguatkan daunnya. Oleh karena itu, banyak sekali prasasti dao surgawi peninggalan para ahli di Gunung Chang yang biasanya menarik perhatian banyak orang. Ayo pergi dan lihat, mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan. Kata Sue Ningsin, sebenarnya ada tempat seperti itu, tentu saja kita harus pergi. Tian Cui mengungkapkan ekspresi antisipasi. Kemudian, Sue Ningsin memimpin jalan, dan mereka bertiga terbang menuju sisi timur Gunung Chang. Semakin dekat mereka ke Gunung Kelabu, semakin mereka merasa bahwa itu luar biasa. Seolah-olah ada kekuatan yang sangat kuat, atau seolah-olah ada seorang kaisar agung yang tertidur di sini. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Saat dia terbang, dia bisa melihat banyak bangunan yang dibangun di banyak bagian Gunung Chang. Meskipun tidak ada sekte teratas di pegunungan Chang, masih ada beberapa kekuatan kecil di sini. Segera, mereka bertiga mendarat di jalan kecil. Ada ngarai di depan kita. Ada sebuah jejak telapak tangan yang ditinggalkan oleh senior Supreme Sein. Ini sangat misterius. Saya datang ke sini 3 tahun lalu untuk mempelajarinya, dan saya memperoleh banyak hal. Kata Suening dalam hati. Dia memimpin dan berjalan maju. Setelah berjalan beberapa saat, pintu masuk lembah muncul di depan mereka. Namun, ada 2 pemuda yang berjaga di pintu masuk. Berhenti, jalan ini diblokir. Kedua pemuda itu menghalangi jalan mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Mata Suening oleh sekte Tian Shen saya. Kalian bisa pergi ke tempat lain. Seorang pria muda mencibir. Sekte Dewa Langitmu yang memesannya. Sungguh menggelikan. Tempat ini milik seluruh dunia dan siapapun bisa datang ke sini. Kenapa saya tidak tahu bahwa tempat ini telah menjadi wilayah sekte Tian Shen Anda? Sue Ningsin mencibir. Saya bilang saya sudah memesannya, jadi saya sudah memesannya. Cepat tersesat. Seorang pemuda dari Sekte Dewa Surgawi mencaci maki dengan cara yang sombong. Sekte Dewa Surga benar-benar sombong. Mata Tian Cui berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Jika bukan karena dia bisa merasakan banyak aura kuat di dalam lembah, dia pasti sudah menyerang. Ayo pergi ke tempat lain. Kilatan mematikan melintas di mata Sue Ningsin. Namun, dia tetap menarik Tian Cui dan Lu Ming dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Jangan biarkan mereka pergi. Saat ini, suara gemuruh dingin datang dari lembah. Berhenti. Kedua pemuda yang menjaga pintu bergerak dalam sekejap dan menghalangi jalan Lu Ming dan 2 lainnya. Bus, bus, dan EBSP, suara mendesing. Di ngarai, suara udara yang terkoyak bisa terdengar. 5 pemuda bergegas keluar dan mengepung Lu Ming dan 2 lainnya. Si Tian. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Di antara 5 orang yang bergegas keluar, salah satunya adalah Si Tian, pemimpin muda yang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung dari Sekte Dewa Surgawi. Haha, Lu Ming, itu kamu. Si Tian tertawa, wajahnya dingin. Dia memandang Lu Ming dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, kamu telah membunuh begitu banyak murid Sekte Tian Shen saya di alam rahasia Kaisar Chang. Hari ini, kamu tidak perlu pergi. Tinggalkan saja hidupmu di sini. Aura kuat terpancar dari tubuh Si Tian saat dia mengunci Lu Ming. Kembali ke alam rahasia Kaisar Chang, sebelum alam rahasia runtuh, Lu Ming melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh banyak murid Sekte Tianshan. Hal ini membuat Si Tian sangat membenci Lu Ming. Saudara muda Si Tian, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh orang ini. Aku akan membantumu membunuhnya. Kata seorang pemuda di Cakrawala Batu. Tidak perlu, aku sendiri yang akan membunuh orang ini. Si Tian melambaikan tangannya dan melangkah maju. Ledakan, aura di tubuhnya meroket dan hanya berhenti ketika mencapai alam bela diri kerajaan tingkat keempat. Si Tian telah memperoleh warisan di alam rahasia Kaisar Chang. Setelah dia kembali, dia diasuh dengan penuh semangat oleh Sekte Tianshan. Selain bakatnya yang tinggi, budidayanya telah berkembang pesat, menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV4 dalam sekali jalan. Dengan warisan tersebut, kekuatan tempurnya menjadi lebih menakutkan. Kali ini,
Dia yakin bisa membunuh Luming dan menghilangkan rasa malunya. Luming, mati. Cahaya suci keluar dari tubuh si Tian. Tombak hukuman surgawi terbentuk, menembus udara seperti sambaran petir putih. Dengan aura yang sangat tajam, ia menusuk ke arah Luming. Seorang ahli kerajaan bela diri LV4 atau LV5 biasa akan terbunuh oleh gerakan ini. Namun, Luming bukanlah seorang seniman bela diri biasa. Dalam sekejap, tombak hukuman dewa hendak menusuk Luming. Pada saat ini, Luming mengulurkan tangannya dan meraih tombak itu. Tombak itu berhenti di depan Luming, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Bunuh dia, si Tian meraung. Zhen Yuan dan alamnya meledak dan dituangkan ke dalam tombak hukuman dewa. Namun, tombak itu sepertinya tertancap di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Mata si Tian melebar dan urat di wajahnya. Tapi tangan Luming sekuat batu. Tidak peduli bagaimana dia meraung, itu tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin? Si Tian meraung di dalam hatinya, dia tidak bisa mempercayainya. Ini kekuatan tempurmu, Luming berkata dengan dingin. Otot-otot di tubuhnya bergetar dan raungan naga terdengar. Dia mengepalkan tangannya. Bang! Tombak hukuman surgawi si Tian meledak. Ledakan. Kemudian, Luming mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke si Tian. Si Tian tanpa sadar menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Ledakan. Pukulan Luming mendarat di lengan si Tian. Kedua lengan si Tian meledak. Dia menjerit kesakitan dan terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah. Meskipun mereka berdua berada di ranah bela diri kerajaan LV4, si Tian tidak bisa melawan sama sekali dan dengan mudah dihancurkan oleh Luming. Bunuh, bunuh, serang bersama, bunuh mereka semua. Si Tian meraung dengan gila. Pada saat yang sama, tubuh rohaninya bersinar dan dengan cepat memperbaiki lengannya yang patah. Kamu sedang mencari kematian, membunuh. Para pemuda lain dari sekte surgawi-surgawi meraung marah. Aura mereka meledak dan cahaya suci memenuhi udara. Serangan mengerikan menimpa Luming. Dua dari kaisar bela diri tingkat 6 membidik Luming. Membunuh. Mati. Luming berteriak dan mengaktifkan teknik pedang dewa. Jiwa seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 5 bergetar dan esensi vital mereka menjadi kacau. Ledakan. Ledakan. Luming melangkah maju dan memukul dengan dua telapak tangan. Kedua pemuda kerajaan bela diri LV5 dibunuh oleh Luming. Aku akan membantai kalian. Di sisi lain, Tian Cui dan Sue Ningxin juga mulai bergerak. Budidaya tertinggi di antara orang-orang ini hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Mereka sama sekali bukan tandingan Tian Cui dan yang lainnya. Begitu mereka saling bertukar pukulan, dua di antaranya dihantam hingga tewas oleh palu Tian Cui dan dua lainnya terbunuh oleh tinju Sue Ningxin. Tiba-tiba, si Tian ditinggalkan sendirian. Kaisar Naga Abadi Chapter 1515 Bahasa Indonesia. 1515 membunuh si Tian. Wajah si Tian menjadi pucat. Beraninya kalian semua, si Tian meraung. Aku akan membunuhmu sekarang. Luming melangkah maju dan menyerang si Tian. Sosok si Tian mundur dengan marah, mulutnya berteriak, kakak senior, selamatkan aku. Beraninya kamu membunuh murid sekte Dewa Surgawiku. Mati. Pada saat ini, niat membunuh yang dingin keluar dari ngarai. Jejak telapak tangan besar yang terbuat dari cahaya suci datang ke arah Luming. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Luming merasa jika dia terkena telapak tangan ini, dia akan terbunuh. Serahkan padaku. Aku akan melakukannya. Tian Cui dan Sue Ningxin bergegas keluar pada saat bersamaan. Tian Cui mengangkat palu raksasa di tangannya, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol. Seperti naga liar, dia menghantamkan palu ke arah telapak tangan. Mengaum. Sue Ningxin mengeluarkan Dragon's Roar dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Tinjunya sepertinya telah berubah menjadi es dan salju saat dia melancarkan dua pukulan. Serangan Tian Cui dan Sue Ningxin berbenturan dengan cetakan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan yang mengguncang bumi, Tian Cui dan Sue Ningxin sama-sama mengerang saat tubuh mereka terlempar. Namun, cetakan telapak tangannya juga sangat lemah dan terus menyerang Luming. Glabella Luming bersinar dan sebuah perisai muncul. Ia terbang ke depan dan memblokir cetakan telapak tangan. Pada saat yang sama, tombak panjang terbentuk di tangan Luming.
dan seperti kilatan petir, tombak itu menusuk ke arah Sitian. Langkah ini sangat cepat. Itu langsung menembus pertahanan Sitian dan dantiannya, memakukannya ke tanah. Aku benci. Sitian meraung, penuh keengganan, tetapi di saat berikutnya, tidak ada nafas tersisa. Dia telah dibunuh oleh Luming. Ledakan. Cetakan telapak tangan mengenai perisai dan terlempar. Ia menyusut dengan cepat dan terbang ke Glabella Luming, menghilang. Namun, perisai ini adalah senjata suci dan berhasil memblokir serangan tersebut. Kamu sedang mencari kematian. Aura mengejutkan keluar dari ngarai. Raungan terdengar saat aura menakutkan keluar dari ngarai. Tidak baik. Ayo pergi. Luming meraung dan membubung ke langit. Pada saat yang sama, Tian Cui dan Sue Ningxin juga naik ke udara dan terbang menjauh. Bus. Seorang pria muda bergegas keluar dari ngarai, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Dia memelototi Luming dan dua lainnya dan meraung, setelah membunuh murid Sekte Dewa Surgawi saya, Anda masih ingin melarikan diri. Membunuh. Pemuda itu berubah menjadi seberkas cahaya suci dan mengejar Luming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sangat cepat. Luming terkejut. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Dia mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim. Suara mendesing. Pihak lain melambaikan tangannya dan memancarkan sinar cahaya suci. Cahaya suci melesat melintasi kehampaan dan menuju Luming. Di saat-saat terakhir, Luming membunuh Sitian. Hal ini membuat pihak lain mengincar Luming. Sitian adalah surga favorit yang langka di Sekte Tianshan. Di alam rahasia Kaisar Chang, dia telah menerima warisan dan dipelihara dengan baik. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Luming. Adik laki-laki, hati-hati, teriak Tian Cui. Cahaya suci begitu cepat hingga mendekati Luming dalam sekejap. Suara mendesing. Sayap hitam terbentang dari punggung Luming, melindungi tubuhnya. Dentang. Cahaya suci menghantam sayap hitam itu, menyebabkan sayap itu bergetar hebat. Tubuh Luming terlempar seperti bola meriam. Sangat kuat, Luming merasakan kidan darahnya melonjak di tubuhnya, dan aliran darah tumpah dari mulutnya. Bahkan dengan sayap hitam yang menghalanginya, dia masih terlempar hingga meludahkan darah. Jelas betapa kuatnya serangan pihak lain. LV9 Kerajaan bela diri kerajaan. Selain itu, dia adalah favorit surga dengan kecakapan pertempuran yang mengejutkan. Adik laki-laki, apa kabar? Sue Xin berseru prihatin. Saya baik-baik saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka akan menyusul kita cepat atau lambat. Kakak-kakak, lepaskan tubuh dan pikiranmu. Jangan melawan. Luming berteriak. Baiklah. Tian Cui dan Sue Ningxin tanpa sadar mengangguk. Luming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai muncul. Dia memasukkan Tian Cui dan Sue Ningxin ke dalam diagram gunung dan sungai. Lalu, dia mengaktifkan teknik elemen angin. Dengan kepakan sayap hitamnya, sosoknya seperti petir hitam, melaju ke depan dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya tidak lebih lambat dari paragon Sekte Langit Surgawi di belakangnya. Ekspresi paragon Sekte Dewa Surga berubah. Niat membunuh di wajahnya semakin kuat saat dia menatap Luming. Cahaya suci di tubuhnya menyala seperti bola api putih. Dia mempercepat dan mengikuti di belakang Luming. Siapa itu? Fluktuasi yang mengejutkan. Itu adalah ahli kebanggaan surga tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi, Si Guan. Siapa orang yang berlari di depan? Dia sebenarnya dikejar oleh Si Guan. Petik 2. Orang itu juga tidak biasa. Sepasang sayap itu. Satu mengejar dan satu melarikan diri, juga menarik perhatian orang lain. Itu orang itu, Luming. Di depan Luming, ada beberapa pemuda berjubah hitam. Mereka mendengar keributan itu dan menoleh. Ketika salah satu dari mereka melihat Luming, matanya bersinar karena niat membunuh. Orang-orang ini adalah murid Sekte Iblis Tian Yu. Orang yang berbicara adalah Mo He. Dia dikejar oleh mahkota batu. Mari kita hentikan Luming itu. Mo, dia berkata dengan dingin. Dia menghunuskan pedang iblisnya dan menebas Luming dengan seberkas cahaya. Luming, yang terbang dengan kecepatan tinggi, menyipitkan matanya dan menggunakan sayap hitamnya untuk menghalangi di depannya. Bang! Pedang iblis itu menebas sayap berbulu hitam itu. Tubuh Luming bergetar saat sosoknya terhalang. Luming, mari kita lihat bagaimana kamu mati hari ini. Mata Mo dia dingin.
Dia berdiri di depan Lu Ming, ki iblisnya melonjak ke langit. Saat itu, dia diperintahkan untuk membunuh Lu Ming. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi 5 kaisar bela diri tingkat 7 yang mengikutinya semuanya mati. Bahkan dia sendiri tertipu oleh formasi Lu Ming. Dia kehilangan lengan dan bahkan cincin penyimpanannya. Selama periode waktu ini, dia selalu memikirkan balas dendam. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Selain itu, Lu Ming sedang diburu oleh para ahli sekte Dewa Surga. Tentu saja dia tidak segan-segan mengambil tindakan. Mo He, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Sosoknya bersinar dan dia akan bergegas ke sisi lain. Tetaplah di sini. Mo dia berteriak dengan dingin. Pedang iblisnya menebas secara horizontal dan langsung menebas 10 sinar pedang. Sekarang, lengan Mo He yang dipotong oleh Lu Ming telah tumbuh kembali. Kultivasinya telah mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat 6. Mo dia adalah tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Lu Ming tidak menerimanya secara langsung. Sayap hitamnya menebas seperti pedang surgawi, mematahkan aura pedang Mo He dan melesat melewatinya. Tinggal 2 murid sekte iblis Tian Yu yang bersama Mo He menghunus pedang iblis mereka dan menyerang Lu Ming. Mereka adalah 2 pemuda di puncak kerajaan bela diri tingkat kelima. Kekuatan tempur mereka tidak lemah. Di saat yang sama, mahkota batu di belakangnya sudah mendekat. Membunuh. Mati. Lu Ming meraung. 2 sinar cahaya hitam melintas di matanya dan dia menyerang kedua murid sekte iblis langit. Keduanya bergidik. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak naga hitam muncul. Itu berubah menjadi 2 cahaya tombak dan menusuk 2 murid sekte iblis langit. Cahaya tombak berisi teknik 13 serangan yang terakumulasi. 10 semburan kekuatan meledak dan menembus serangan dan pertahanan kedua orang itu. Puff, puff. Kedua murid sekte setan Tian Yu telah mati. Mati. Saat ini, Si Guan tiba. Dia memadatkan tombak hukuman surgawi di tangannya dan menusukkannya ke arah Lu Ming.